Alhamdulillah alladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haq liyunhirahu 'alad dini kullih wa kafa billahi shahida asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna muhammadan abduhu wa rasuluh alladzi la nabiyya ba'da. Alhamdulillah ikhwatu fillah, kita kembali lagi pada hari ini, di hari Rabu siang ini yang agak dingin ya, mudah-mudahan tentunya kita terjaga dan Allah kuatkan, terus kita selalu disehatkan. Insya Allah kita lanjutkan pelajaran kitab Tauhid tentang takut kepada syirik ya. Di bab yang ketiga ini, kitab Tauhid ini, setelah kita membaca ayat-ayat ya, 2 ayat kemarin dan penjelasannya. Sekarang masuk ke hadis pertama. Wafil hadis bisa dilihat hadisnya akhwafu ma akhafu. Bentar ya, memorinya. Kita ulangi lagi hadisnya. Akhwafu ma akhafu alaikum asyirkul asghar. Fasu'ila anhu faqal ar-riya. Dalam suatu hadis Rasulullah SAW, sesuatu yang paling aku khawatirkan terhadap kalian adalah syirik kecil. Ketika ditanya tentang syirik kecil itu, beliau menjawab ar-riya, yaitu sifat riya. Ini dalam Imam Ahmad ya, di musnadnya, juga At-Tabrani dalam Mu'jamul Kabir. Jadi ini diriwayatkan ya, wafil hadisi oleh Imam Ahmad, At-Tabrani, Ibnu Abi Dunya, dan Al-Baihaqi. Akhwafu ma akhafu. Akhafu alaikum, yaitu sesuatu yang sangat khawatirkan bila menimpa kalian. Jadi Nabi itu mengkhawatirkan hal ini bakal menimpa umatnya ya, yaitu asyirkul asghar ya, syirik kecil. Syirik kecil ini ya tidak mengeluarkan dari Islaman, tapi tentunya termasuk dosa ya. Dosa besar ya, syirik kecil itu. Ya, syirik. Tetap syirik, namanya dosa besar. Ar-riya'u adalah menampakkan ibadah dengan maksud agar orang-orang dapat melihat ibadah itu, sehingga mereka memujinya atas ibadah tersebut. Nah, itu sifat riya. Jadi ia memperlihatkan ibadahnya, maksudnya itu supaya orang itu memuji
bukan karena Allah ya, bukan ibtigho amardotillah. Termasuk juga mencari dunia, ya, mengharapkan dari dunia itu, atau mengharapkan pula ya hal yang disukainya ya. Ya sekarang kalau misalnya punya calon tuh ya, yang dia itu sedang khitbah lah gitu, sedang khitbah, kemudian di depan mertuanya itu dibagus-bagusin sholatnya itu ya gitu. Datang tepat waktu, sholat tepat waktu, seolah-olah supaya dilihat bagus ya oleh mertuanya itu ya, apalagi lagi di khitbah itu ya, masya Allah ya. Iya, iya, nah itu tujuannya karena mertua, nah itu contohnya itu ya. Atau contoh yang lain untuk mendapatkan dunia itu ya, ya zaman sekarang bagaimana tidak asing lagi ya, apalagi dengan media sosial atau media televisi juga ya, apalagi ya kalau melihat para caleg gitu ya gitu, mereka supaya ingin dipilih nah itu datang ke masjid ya, datang di masjid, kemudian ikut sholat berjamaah ya, nyumbang gitu ya, nah gitu tujuannya apa, ingin dipilih tuh ya itu, nah itu ria itu juga itu, ria itu, iya ya. Siapapun lah, kita mah tidak apa, individu-individunya tidak tidak di ini ya, siapapun aja gitu, siapapun yang datang gitu ya, tapi tujuannya untuk dipilih ya. Kalau tujuannya mencari doa Allah sih itu mah tergantung hati masing-masing gitu ya, tergantung hati hati masing-masing. Jadi kalau memang dia tujuannya murni ingin dipilih, nah itu ya, ya kembali kepada niat masing-masing, niatnya gimana gitu. Niat kan, niat dalam hati ya. Niat itu dalam hati, nggak ini, bukan ditampakkan saya apa usolli fardo, bukan ya, tapi niat dalam hati ya gitu, niat itu dalam hati, sehingga ya kita tidak bisa mengetahuinya gitu, mau niat dia apakah niatnya ikhlas atau dia niatnya ria, nggak akan ketahuan oleh kita. Makanya ya kembali pada masing-masing, nah itu nah, cuman bisa dilihat dari tingkah lakunya ya. Zaman sekarang lah kalau orang yang mempelajari psikologi itu ya, orang yang nggak apa, yang ngebohong lah, ngebohong, orang yang suka ngebohong itu ketahuan gimana gerak geriknya, gimana wajahnya, ketahuan. Dan orang yang kurang ikhlas mungkin ya bisa jadi ketahuan juga tuh ya, kalau melalui ilmu itu ya. Tapi kalau benar-benar ya, misalnya tidak memperlihatkan mimik ya, mimik dia ingin dunia atau ingin mencari yang lain tuh ya, tidak memperlihatkan mimik, nah itu nggak akan ketahuan tuh ya, walaupun pakai ilmu psikologi atau apalah gitu, nggak akan tuh ya.
Makanya ilmu seseorang apa itu membaca karakter pikiran gitulah gitu ya. Karena ya itu ilmu nanya gitu. Ya bisa jadi itulah buat apa juga gitu sebenarnya ya gitu. Kita mah berbuat baik pada orang aja gitu ya. Dan niatmu tidak akan ketahuan. Makanya itulah ria. Itulah yang dikhawatirkan oleh Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, yaitu sifat ria ya, yang merupakan kesyirikan, tapi kesyirik kecil ya. Karena kesempurnaan belas dan kasih sayang ya. Beliau Nabi itu ya, kasih sayang kepada umatnya ya, sangat peka ya gitu, sangat peka Nabi itu, serta kesempurnaan nus itu ya, tulusnya kebaikan kepada mereka. Tidaklah ada suatu kebaikan kecuali pastilah beliau telah tunjukkan hal itu kepada umatnya. Dan tidaklah ada suatu kejelekan kecuali pastilah beliau telah peringatkan umat darinya. Di antara kejelekan yang Rasulullah peringatkan adalah penampilan yang menampakkan ibadah kepada Allah dengan maksud untuk mendapatkan pujian dari manusia. Karena hal itu termasuk ke dalam syirik, dalam ibadah. Syirik ya, asyirku fil ibadah. Yang meskipun syirik kecil, bahayanya sangat besar. Sebab hal itu bisa membatalkan amalan ya, bisa merusak amalan. Jadi amalan yang dilakukan nggak ada apa-apanya. Karena kesyirikan juga tatkala jiwa memiliki tabiat senang akan kepemimpinan, nah iya nah, resep lah gitu jadi calegnya. Malah berlomba-lomba jadi caleg kan. Nah itu jiwa itu suka ya pada kepemimpinan, otomatis katanya ya mencari apa ya ketenaran lah, mencari ketenaran supaya dipilih lah gitu. Kalau bahasanya itu apa, elektabilitas ya lah katanya. Nah itu suka akan hal itu kebanyakan tuh ya, dan mendapatkan kedudukan di hati-hati manusia ya. Nah, itu suka ya kebanyakan ya enak itu ya. Sedang ramai itu ya gitu, dia mendapatkan elektabilitas dari manusia juga gitu ya. Ya kembali lagi ini ya sesuatu yang sudah tidak asing, kecuali orang-orang yang Allah selamatkan, tapi itu sedikit sekali ya. Yang Allah selamatkan dari sifat ini ya. Oleh karena itu, jadilah ria sebagai perkara yang sangat dikhawatirkan oleh orang-orang soleh. Bukan orang-orang jahat, bukan orang-orang kafir, tapi orang-orang soleh yang bisa jadi terkena sifat ria. Karena kuatnya dorongan
ke arah hal tersebut. Apalagi zaman sekarang dengan adanya media sosial, itu makin kuat ya gitu. Asa sehari tidak selfie teh sigala parweh gitunya. Itu ibu-ibu tas selfie siga kumaha tanya gitu. Nah gitu. Tas selfie saeutik weh gitu. Aduh, selfie weh kajian saha sekali gitu kan gitu. Kan tujuan naon selfie tah gitu ya. Nah itu. Sehingga itulah fitnah tuh ya. Ujian tuh luar biasa ya. Dorongannya sekarang besar ya. Ya. Sudah mandi selfie. Sudah makan selfie ya. Mau berangkat selfie ayo weh gitunya selfie gitu. Nah itu. Karena emang sudah kuat dorongannya ya. Sudah lebih besar. Yang boleh jadi dorongan tersebut tidak ada dalam hati orang-orang mukmin yang sempurna. Kalau orang mukmin yang sempurna ya tidak mungkin ada dorongan untuk ria ya gitu. Atau dorongan tersebut melemah kalaupun ada ya. Yaitu kalau benar-benar si hatinya itu ya bagus tuh ya, sempurna. Punya sifat-sifat ya senantiasa berlomba-lomba dalam kebaikan ya. Maka dia berusaha untuk ikhlas. Hubungan antara hadis yang tadi ya, hadis tentang arya dengan bab tentang takut kepada syirik, bahwa pada hadis terdapat dalil akan kekhawatiran terhadap syirik kecil. Sebagaimana bahwa pada dua ayat sebelumnya juga terdapat dalil akan kekhawatiran terhadap syirik besar. Maka bab ini mencakup dua jenis kesyirikan ya dibahas ini, yaitu syirik besar maupun syirik kecil ya. Nah, kita ambil faedah hadisnya. Alhamdulillah. Ya, yang pertama, kekuatan rasa takut untuk terjatuh ke dalam syirik kecil. Hal itu ditinjau dari dua sisi, bahwa Rasulullah mengkhawatirkan terjadinya syirik tersebut dengan kekhawatiran yang sangat. Artinya bukan kekhawatiran yang biasa-biasa, ya. Tapi benar-benar khawatir akan umatnya terjebak pada kesyirikan. Juga Rasulullah mengkhawatirkan hal tersebut terhadap orang-orang yang soleh, yang sempurna. Maka orang-orang yang derajatnya berada di bawah mereka tentu lebih dikhawatirkan lagi untuk terjatuh dalam kesyirikan. Jadi kita saja ya, orang-orang yang soleh, yang mereka juga bagus keimanannya, Rasulullah juga takutkan, apalagi ya yang keimanannya masih jauh ya. Ya kemudian ya gitu. Sekarang di surah Al-Maun tuh ya, yang menerangkan tentang riya ya. Kan orang-orang yang sholat saja dikhawatirkan alladzina hum yuraun. Itu orang-orang yang sholat dikhawatirkan riya. Kemudian nu teu
nutus sholat itu ya. Orang yang sholat dikhawatirkan, apalagi ya orang yang tidak sholat ya gitu. Lebih-lebih lagi orang yang tidak sholat itu ya. Karena apa? Ya dia kan tidak mengabdi kepada Allah ya, orang yang tidak sholat itu ya. Tidak mengabdi. Nah itu. Nah, itu nampak itu. Lagi itu lagi nonton apa itu? Tahu yang nonton. Hah? Yang kayaknya bawa headset. Isi ya. Jadi itu orang-orang yang dikhawatirkan jatuh kepada kesyirikan. Yang kedua, besarnya kasih sayang beliau kepada umatnya serta semangat beliau untuk memberi petunjuk dan nasihat kepada umatnya. Karena beliau sangat kasih sayang ya. Raufur Rahim ya dalam surah At-Taubah ya gitu. Orang yang sangat menyayangi ya, Rauf itu. Rahim ya orang yang berbelas kasih. Itu sifat Nabi ya. Itu juga harusnya senantiasa kita hadirkan pada sifat kita ya. Berkasih sayang ya pada orang mukmin, berkasih sayang pada sesama ya. Sehingga orang yang paling besar kekhawatirannya, orang yang peka itu, mereka takut akan saudaranya itu terjatuh pada kesyirikan ya gitu. Jadi kasih sayang terbesar, kasih sayang kasih sayang yang terbaik gitu ya. Ya Allah, dingin Insya Allah. Kasih sayang itu terbaik ketika dia mengkhawatirkan saudaranya terjatuh pada kemaksiatan, terjatuh pada kemungkaran, terjatuh pada kesyirikan ya gitu. Sehingga orang bisa dinilai ketika orang itu memiliki kasih sayang atau enggak, dilihat dulu gitu ya. Sudut pandangnya ya, standarnya itu apa. Kalau dia khawatir akan saudaranya terjatuh pada kemungkaran, kesyirikan atau perbuatan buruk, itulah kasih sayang ya gitu. Jadi kasih sayang itu ya bukan hanya memberi ya, itu mah pasti, itu mah menyayangi, itu mah pasti, nggak usah ditanya itu mah ya. Nggak usah ditanya kalau orang yang memberi, orang yang mengasihi, orang yang apa, orang yang dia itu menjaga adabnya, itu pasti berkasih sayang gitu ya, pasti itu berkasih sayang. Tapi ada yang paling besar, yaitu berkasih sayang dalam hal menghindarkan dari kemungkaran, yaitu amar ma'ruf nahi munkar, itu berkasih sayang teh ya. Itu intinya berkasih sayang. Seorang ayah takut akan istri dan juga anaknya terjangkit pada kesyirikan, terjangkit pada hal-hal yang negatif, dihindarkan anaknya dari pacaran ya. Dihindarkan istrinya supaya tidak selingkuh gitu ya. Ya udah, kadang
Gede gede godaanna gede, godaanna gede itunya kalau di media sosial gede godaanna gitu ya. Dikhawatirkan akan hal itu, yaitu salah satu sifat kasih sayang seorang ayah ya, karena tidak mau keluarganya terjangkit pada kemungkaran ya. Jangan hanya terjangkit ya, punya gejala-gejala kemungkaran saja si ayah ini khawatir kemudian terjangkit ya gitu. Ibaratnya sebuah penyakit, seorang ayah takut ya ketika anaknya kehujanan gede katanya, nyemah gede macet tuh ya. Khawatir si ayah teh nelpon tuh ya, atau si istri nelpon tuh ya, ayang di mana tuh ya. Contoh ya mah contoh, ayang di mana ya hujan gede, khawatir ya teh gitu ya, khawatir gitu. Khawatir nanti bari ditelepon, bari berkali-kali ditelepon oke okay, gitunya. Berkali-kali ditelepon, aduh tadi diangkat-angkat gitu itunya, terus itu berusaha gitu ya. Nah itu kasih sayang yang luar biasa tuh ya. Khawatir akan hal itu ya, tapi kebanyakan terhadap hal tersebut khawatir, tapi ketika anaknya, ketika pacaran kadang membuka aurat ya, si anaknya yang perempuan misalnya membuka aurat ya gitu, diantap gitunya ternyata, aduh masya allahnya itu ya ya lah. Justru orang-orang dulu mah, bahkan Nabi itu ya, Nabi itu kan sangat mendorong pada pernikahan gitu ya. Bahkan sahabat-sahabat yang belum nikah juga apa ditaarufkan, kalau zaman sekarang mah ditaarufkan itu ya, taaruf itu zaman ayeuna mah. Kalau Nabi mah dikenalkan langsung, nggak nikah dulu ya, nanti istikharah ya khitbah langsung gitu ya gitu. Kalau sekarang kan taaruf pakai CV gitu ya, pakai CV dan bisa taaruf nanti jarak sebulan 2 bulan, apa-apa terjadi gitu. Apa-apa terjadi gitu ya. Nah, itu zaman sekarang gitu ya, zaman sekarang nggak tahu lah itu mah ya, bisa gitu ya. Saya juga pernah mengalami lah itu mah, bukan jadi rahasia umum ya gitu. Zaman sekarang mah ya, kalau dulu kan Nabi itu sangat ini gitu. Sehingga ya kalau gitu ya, ya usaha kalau orang itu ya nggak usah pacaran, nggak usah ya, taaruf hitbah nikah gitu ya, zaman ayana makan gitu, taaruf kan baca lah CV, kalau sepakat ya hitbah, ya hitbahnya lancar alhamdulillah, ya baru nikah gitu ya gitu itu. Nah itu gimana supaya nggak pacaran ya gitu, taaruf ya zaman sekarang mah ya caranya, atau langsung misalnya ada ketertarikan misalnya kepada seorang akhwat dan akhwatnya juga tertarik gitu ya, sok nikahkan langsung lah gitu, daripada berduaan, daripada dia iya iya, daripada berduaan saling pelukan saling sentuhan, mendingan langsung dinikahkan gitu ya gitu, gitu ya, simpel gitu ya gitu ya, kalau sudah tertarik gitu ya gitu. Iya, jadi ya kalau ada kemauan ya orang tua mencarikan, kalau mau gitu ya, kalau mau itu juga, atau ya dicarikan misalnya ke ustadz, ustadz bang ya kan, cari itulah gitu, salon minantu lah gitu. Tuh. Nah gitu kan banyak gitu ya gitu, punya banyak cara lah zaman sekarang banyak gitu untuk menghindari yang namanya ya zina itu
Apalagi kan zaman sekarang ya banyak grup-grup gitu, grup-grup ta'aruf, tapi nggak tahu jelas apakah dia tata cara atau perwakilannya itu sudah benar atau enggak itu ya, nggak tahu lah gitu. Banyak hal-hal yang penipuan juga ya gitu. Oke, banyak hal yang menyimpang menyimpang dari ajaran Islam juga gitu ya. Contoh, aduh jadi panjang tentang ta'aruf ya. Contoh ya, punten ya, ada pertanyaan ki ya, jadi kudu jawabnya. Contoh ya, grup ta'aruf gitu ya, anggar wes tungtung nama tos di ta'arufkan, tungtungna si calon ikhwan jeung akhwat teh kalah kaduaan ya, anggar we eta mah atunya menyimpang. Anu engko grup ta'aruf gitu ya, itu iya. Makanya ya harus pintar-pintar dalam memilih ya, dalam memilih grup-grup, apalagi ya itu grup-grup HP nyamah gitu, nambah gitunya, hayang iya hayang itu tambah grup, hayang bisnis tambah grup, hayang jodoh tambah grup, hayang iya tambah grup tambah grup, wah liar itunya, mantak mumet HP teh gitu, mumet HP nangges gitu. Gitu, saya mah tidak mau cek si HP teh, ini mah contoh ini. Cek si HP teh, saya tidak mau pemilik saya dalam kemungkaran, guys saya mumet gitu, memori penuh gitu lah. Gitu. Jadi ya inilah, banyaklah cara-cara untuk menghindari dari kemungkaran, contoh untuk menghindari zina gitu ya gitu. Nah, apalagi kesirikan, ini juga kesirikan ya kita hindari ya. Kemarin kan tuh pengajian bagus tuh ya, saya agak mendengarkan sedikit ya, sambil ngajar anak-anak juga tuh ya. Setelah ngajar kan dengerin, jadi orang yang bertobat karena dia lingkungannya atau teman-temannya, yang pertama itu apa, dia yang harus tinggalkan, apakah meninggalkan temannya atau perbuatannya. Kata si ustadznya itu, yang benar itu meninggalkan temannya. Misal orang yang pergi ke klub malam ya, klub malam ya, tujuannya ya klub malam tujuannya ya, orang yang pergi malam-malam ke klub malam tujuannya itu ya, sama temannya gitu ya, sama temannya dia ingin tobat ya, artinya dia harus meninggalkan temannya gitu, bukan ya saya meninggalkan apa, akan berusaha meninggalkan kesyirikan gitu ya, tapi temannya masih bersamanya gitu ya, ya kena-kena kehet tuh ya. Bahasa namanya gitu ya, bahasa Sunda nama itu ya, kalau itu ayo we gitu ya gitu. Pastilah kejebak lagi gitu ya gitu, ke klub malam tuh ya gitu. Jadi tinggalkan dulu temannya, baru dia akan jauh dari kemungkaran tersebut. Nah gitu, itu ya tata caranya. Begitu juga orang yang mau meninggalkan kesirikan, kan temannya yang mengajak pada kesirikan itu teman, bukan dirinya mah kan gitu ya, berarti temannya harus tinggalkan, temannya maupun Yerusalem, orang-orang yang mengajaknya pada kesirikan, atau juga sarana-sarana menuju kesirikan tersebut harus ditinggalkan tuh ya. Kalau perlu tuh ya, kalau perlu si sarana dan prasarananya itu ya dibuang, pasti dah, karena ya pasti akan terjebak lagi gitu ya gitu. Syirik nanti pakai keris gitu ya, pakai keris ya.
Ya berarti harus dan ditinggalkan. hanya Iya, soalnya kalau kalah sepupu bapak-bapak mah ya ditinggalkan. cepat keris di eh, Ditinggalkan kerisnya itu, jangan jangan sampai kerisnya itu ya mendorong lagi pada kesyirikan. Buang we lah gitu. Gitu. keris saya tumbak Iya. Keris kayak di luar tumbak atau pantau apalah gitu. di luar pantau Iya. jaga-jaga cenah. Ya kalau tujuannya gitu, gitu ya. Tinggalkan kesyirikannya itu. Tinggalkan juga sarana dan prasarananya. Ya, Suguhan masyarakat malak pare di galeng kan di opat kan di sawah di juru di suguhan aya degan aya cau ambon iya, orang mau di opi di jelema ini di opi ya. tinggalkan tinggalkan sarana dan prasarana kesyirikan itu. Jelema rek nikah bawa ke pasar nu jajanan ya ayam aya segala ayam hirup ayam pare Jadi jangan sampai sarana dan prasarana kesyirikan itu dipelihara sedangkan kitanya berniat untuk meninggalkan, gitu ya. Karena pasti akan mendorong lagi kepada kesyirikan lagi, gitu ya. bener alinya ya Ya banyak lah sarana dan prasarana itu banyak. dia kan ngait awewe cenah dulu mah. Itu orang yang bertobat, tinggalkan sarana dan prasarana kesyirikan itu. Iya. Karenanya kasih sayang yang tertinggi itu ketika orang itu tidak mau saudaranya terjatuh pada kesyirikan. Jadi kalau mau ini gitu ya, ya mau kalau mau tanya kepada seorang ayah gitu ya, apa hadiah terbesar bagi seorang ayah? Di antaranya ibu dan anaknya itu adalah menutup aurat. Eta hadiah terbesar dari ibu dan anaknya untuk seorang ayah. Karena apa? Itu sudah menghindarkan dari api neraka. Itu. Nah itu. Ya, temanya masih ini ya, sedikit lagi ya, tapi dah penjelasannya panjang. Masuk aja langsung kita ke poin 3. Bahwa kesyirikan terbagi menjadi syirik besar, syirik kecil, ada juga yang apa syirik itu dibagi ya, syirik besar, syirik kecil. Nah, itu yang membaginya ada ya. Syirik besar artinya menyamakan suara. Syirik besar artinya menyamakan sesuatu selain Allah. Atau non. Menyamakan sesuatu selain Allah dengan Allah ya. Jadi menyamakan sesuatu selain Allah dengan Allah dalam perkara-perkara yang menjadi kekhususan Allah ya. Ya seolah-olah hal tersebut atau benda tersebut atau itu bisa mendatangkan rezeki gitu ya gitu dengan benda tersebut. Nah, itu kan kesyirikan. Ini kan ngait awewe gitu nya Ya, mendatangkan jodoh, mendatangkan non lah gitu. Yang disamakan sifatnya dengan Allah, yang mendatangkan jodoh, jodoh di Allahnya ya. jodoh Jodoh, rezeki dan sebagainya ya.
tahu dulu kayak dibeli ya. Combong kali. Nah, itu namanya syirik besar ya. Sedangkan syirik kecil adalah hal yang disebut dalam nas sebagai kesyirikan, tapi tidak sampai pada derajat syirik besar atau tidak sampai keluar dia dari Islam, ya. Perbedaannya apa? Syirik besar membatalkan seluruh amalan. Semuanya amalan, mau amalan itu dia punya kesolehan, sholat tahajudna, sholat ya, sholat tahajud atau sholat rawatib atau sedekah dan sebagainya. Ketika sudah berbuat syirik besar, Bilang. iya, habito amalu. Dia terhapus amalan-amalannya itu ya gitu. Dia termasuk orang-orang yang rugi, ya. Iya. Nah itu. Tapi kalau syirik kecil, ya, syirik kecil membatalkan amalan yang sedang dikerjakan saja. Contoh, ya sholat menghadap Allah, tapi dia tujuannya untuk mencari ridho manusia, ya berarti sholat dia, ya ketika misalnya sholat ayana sholat zuhur, ya, sholat zuhur, kemudian dia tujuannya untuk mencari ridho manusia gitu ya, maka dia sholatnya gugur, sholat zuhur itu gugur, tidak ada apa-apa, tidak ada pahalanya gitu. Selanjutnya, syirik besar menjadi pelakunya itu kekal di neraka, sedangkan syirik kecil ya tidak kekal di neraka. Dan syirik besar menjadikan pelakunya keluar dari Islam, sedangkan syirik kecil tidak ya. Nah itu perbedaannya. Karenanya ya khawatiran akan syirik besar maupun syirik kecil. Iya. Iya. Nah itu harus selalu ya kita ya waspada terhadap kesyirikan baik besar maupun kecilnya gitu ya. Karenanya akan berakibat rugi buat seorang hamba ya gitu. Iya, fatal. Dan tentunya ya syirik kecil itu ya, ya syirik kecil itu ya ketika seorang hamba yaitu beramal atas syirik kecil, ya berarti dia menduakan Allah juga ya. Menduakan Allah, dan secara sadar atau tidak sadar dia sudah terjatuh pada kemungkaran juga ya gitu. Kemungkaran yang bisa jadi nantinya apa yang dia kerjakan tidak ada artinya sama sekali, karena kan setiap dia beribadah tujuannya itu untuk dunia misalnya, ya setiap dia mau ibadah tujuannya untuk dunia, atau setiap dia mau sholat tujuannya itu untuk manusia, ya itu sehingga ya jelas ya nggak akan ada pahalanya gitu ya, nggak dapat pahalanya, udah nggak dapat pahalanya di akhirat pula ya. Di akhirat timbangan kebaikannya itu ya sedikit ya, karena kan kebaikannya yang mau diamalkan justru nggak ada pahalanya tuh, jadi ya kebaikannya sedikit ya gitu. Yang berat malah kemungkarannya, yang berat keburukannya ya, sehingga dia faman sekulat mawazinu apa faman khafat mawazinu ya faulaika alladziina khasiru anfusahum
fi jahannam khalidun tuh ya. Iya, ya fi jahannam khalidun tuh ya. Dia akan menjadi penghuni jahanam tuh ya. Gitu. Dan benar-benar fi jahannam khalidun ya. Ya rugi gitu kan dia menjadi penghuni neraka jahanam karena apa? Syirik ya, termasuk juga syirik kecil gitu ya. Iya, syirik kecil kan itu tadi fi jahannam khalidun itu juga bisa jadi kan gitu. Gitu ya. Tuh syirik kecil ya. Ya gitu. Kalaupun ya ini diulang-ulang wae nya, diulang-ulang gitu ya. Saya tang bosan ya. Tang bosan-bosan nya diulang-ulang gitu ya. Tang bosan-bosan diulang bahwa walaupun dia hanya di neraka berapa lama, kemudian dia punya keimanan, dia keluar dari neraka, itu ya, ya dia pasti nggak kuat, pasti nggak kuat ya, pasti nggak kuat. Ya sehari sama dengan 50.000 tahun mah nggak kuat. Itu, itu makanya ya siksaan neraka itu kan ya beratnya itu berat sekali ya. Batu saja apa yang dijatuhkan ke neraka itu sampai langsung hancur leburnya itu ya gitu. Apalagi manusia itu ya gitu. Manusia yang jadi bahan apa? Bahan bakar ya. Bahan bakar ya. Manusia dan batu ya. Bahan bakar api neraka ya gitu. Iya, orang-orang kafir ya. Ya. Oh, itu apa? Ada ini surat Al-Baqarah tuh ya. Al-Baqarah. Aduh, konsen ya lagu teh jadi Al-Baqarah ayat 2 24 ya sambil searching banyak mumpung ya wifi teh. Al-Baqarah mana ya? Kalau motor udah jadi poho orang teh naikkan lagu teh nggak fokus kajian tos hafid oke ada ayat bener ya ayat 24 ya bener ayat 24 fa'ilam taf'alu wa lan taf'alu fattakun nar allati waquduhan nas wal hijarah uiddat lil kafirin. Nah itu ya kan itu ya waquduhan nas wal hijarah peliharalah peliharalah iklan teh waquduhan nas wal hijarah peliharalah dari neraka peliharalah dirimu dari neraka yang bahan bakarnya manusia dan batu tuh ya surat Al-Baqarah ayat 24 yang
disediakan bagi orang-orang yang kafir. Demikian, itulah yang bisa disampaikan. Ini udah jam 2 ya. Walafu minkum walau fikum. Insyaallah kita lanjutkan lagi. Semoga Allah senantiasa memberikan kelancaran dan juga memberikan kesehatan ya, juga keamanan kepada kita semua. Kita tutup dengan doa. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati benar. Inna salawat tuqawal afaf wal gina afiyata fid dunya wal akhirah. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Walhamdulillahirabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.